Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Satha Pratama dari kelas Instrumentasi dan Kontrol Industri semester 4 jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta dengan NIM 1903431023 ingin mempresentasikan tentang metode sampling pada mata kuliah. Saya ulangi. Saya akan menjelaskan tentang metode sampling. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi sebagai penilaian untuk tugas mata kuliah komputansi numerik dan statistik. Oke, mari kita lanjut saja. Oke, sebelum masuk ke distribusi sampling, kita harus mengetahui apa itu populasi dan apa itu sampel. Kita bahas satu-satu dulu. Populasi itu adalah seluruh objek atau pengamatan yang ingin diamati atau diteliti. Berbeda dengan apa itu sampel. Kalau sampel itu adalah bagian dari populasi yang tentunya memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Lalu banyaknya pengamatan dalam populasi disebut juga ukuran populasi. Simbolnya itu N besar. Lalu pada sampel, banyaknya pengamatan dalam sampel itu disebut ukuran sampel dengan simbol N kecil. Jenis populasi itu ada dua, yaitu terbatas dan tidak terbatas. Lalu sifat-sifat atau ciri-ciri yang diamati dalam suatu populasi disebut karakteristik populasi. Itu seperti pekerjaan dan lain-lain. Lalu hasil pengukuran karakteristik populasi disebut juga dengan parameter populasi. Nah, di sampel juga terdapat dua jenis, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Untuk sifat dan ciri-ciri itu disebut juga karakteristik sampel. Sama seperti yang sebelumnya tadi, hasil pengukuran karakteristik sampel pun disebut juga statistik sampel. Mari langsung kita lihat saja. Di sini ada gambar dari ilmupengetahuan.com. Semua ini disebut populasi. Semua orang di sini disebut populasi. Dan sampel itu hanya sebagian, entah kecil atau besar, dari populasi tersebut. Begitu sekiranya penjelasan dari populasi dan sampel. Lalu kita masuk di perbedaan antara populasi dan sampel. Perbedaannya itu bisa dibedakan dari ukuran, karakteristik, rata-rata temuan, simpangan baku, dan jenis. Pada populasi, simbolnya itu adalah N besar dan sampel N kecil. Lalu karakteristiknya itu yang kita bisa lihat di populasi itu statistik dan di sampel itu parameter. Lalu rata-rata temuan pada populasi biasa dilambangkan dengan mu. Dan di sampel rata-rata temuan biasa dilambangkan dengan X bar. Lalu di sini ada simpangan baku. Simpangan baku ini bisa dilambangkan dengan sigma. Ini lambang sigma. Lalu di sampel bisa dilambangkan dengan S. Lalu jenisnya di populasi seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Di populasi terdapat
jenis, yaitu ya hingga dan tak hingga. Lalu di sampel ada kecil dan besar. Kita lanjut saja. Jadi distribusi sampel ini ada 4 macam, yaitu distribusi sampel rata-rata, distribusi sampel proporsi, dan ini perbedaannya. Oke, mari kita bahas tentang distribusi sampel rata-rata. Distribusi sampel rata-rata ini adalah jika suatu populasi dengan rata-rata mu x dan simpangan baku sigma x diambil sampel berukuran n secara tanpa pengembalian, maka diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai ini rata-ratanya itu sama dengan mu x bar sama dengan mu x. Lalu di simpangan bakunya di populasi terbatas itu sigma x bar dia memiliki rumus sigma x bar sama dengan sigma x per akar n dikali dengan dalam kurung akar n besar min n kecil per n besar min 1. N besar di sini kita bisa sebagai ukuran di populasi dan di sampel. Lalu di populasi tak terbatas, rumusnya itu adalah sigma x bar sama dengan sigma x per akar ukuran sampel. Bila ukuran populasi terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu x dan simpangan baku sigma x, diambil sampel berukuran besar n lebih besar atau sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi rata-rata x bar akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata mu x bar dan simpangan baku sigma x bar. Lalu didapatkan rumus Z sama dengan x bar per mu x bar per sigma x bar sama dengan x bar min mu x per sigma x bar. Lalu kita lanjut ke distribusi sampel proporsi. Jika suatu populasi mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsinya adalah X per N. Jika dari populasi tersebut diambil sampel berukuran N, mengandung proporsi X per N, dan sampel diambil secara berulang, maka statistik P bar sama dengan X per N bersifat acak, sehingga memiliki suatu distribusi. Lalu di sini rata-rata atau mean dari distribusi sampel proporsi ini adalah mu P bar sama dengan mu P sama dengan X per N. Lalu simpangan baku atau standar defisiasinya pada populasi terbatas itu adalah sigma P bar sama dengan akar P dalam kurung 1 min P per N dikali akar N populasi dikurang N sampel per N populasi dikurang 1. Lalu pada populasi tidak terbatas, itu sigma P bar sama dengan akar P dalam kurung 1 min P tutup kurung per N sampel. Lalu, bila populasi N terbatas atau tidak terbatas memiliki rata-rata mu P dan simpangan baku sigma P, diambil sampel berukuran besar yaitu N lebih besar sama dengan 30 secara berulang atau tanpa pengembalian, maka distribusi rata-rata P bar akan mendapati distribusi normal dengan rata-rata mu P bar sama dengan P dan simpangan baku sigma P bar. Lalu di sini bisa kita dapat Z sama dengan P bar min
mu P bar per sigma P bar sama dengan P bar min P per sigma X bar. Lalu kita masuk ke perbedaan antara distribusi sampling beda dua rata-rata dan distribusi sampling beda dua proporsi. Di sini kita bisa lihat dari rata-ratanya berbeda. Pada distribusi sampling beda dua rata-rata, minnya itu rumusnya adalah mu x1 bar min x2 bar sama dengan mu1 min mu2. Sedangkan pada sampling beda dua proporsi, dia menggunakan mu P1 min P2 sama dengan P1 min P2. Lalu pada simpangan baku, itu dia mendapatkan rumus sigma X1 min X2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Lalu di simpangan baku ini, sigma P1 sama dengan P1 dikali dalam kurung 1 min P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 min P dalam kurung per N2. Lalu untuk N1 dan N2, bila lebih dari 30, maka akan dapatkan rumus di distribusi sampling beda dua rata-rata ini, rumus ini, yaitu Z sama dengan X1 bar min X2 bar sama dengan mu1 min mu2 per sigma X1 bar min X2. Lalu untuk di distribusi sampling beda dua proporsi, yaitu Z sama dengan P1 min P2 min P1 min P2 per sigma P1 min P2 dikali P1 min P2. Lalu kita bisa dapatkan hasil dari sama dengan X1 min N1 min X1 per N1 min X2 min N2. Kita bisa lihat di sini grafik dari distribusi selisih proporsi dan distribusi selisih rata-ratanya. Ya, ini sumber yang saya dapat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan saya dan kekurangan materi di dalamnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.